guys, welcome back to Miniatur Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai zodiak. Ya jadi kenapa zodiak? Karena Nia seneng baca zodiak. Betul. Jadi kita akan memberikan sedikit gambaran in general mengenai beberapa zodiak. Semua sih. Semua zodiak karena kan ada 12 zodiak. Jadi kita tuh mau nyebutin dari sisi positif dan negatifnya gitu. Ini berdasarkan apa yang kita baca dan apa yang kita rangkum. Iya. Jadi kalau cocok di bawah bilang cocok, kalau nggak cocok di bawah bilang nggak cocok. Let's check it out. Aku akan jelasin dari sisi positif. Nanti yang negatif akan dikasih tahu sama Miki karena kelihatan lah ya yang positif dan negatif. yang pertama Capricorn. Sisi positif Capricorn itu ada ambisius. Mereka tuh harus mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi harus dikejar sampai mereka dapat. Terus ada juga disiplin dan tanggung jawab. Terus bijaksana dan setia kawan. Sedikit tentang Capricorn yang aku tahu karena aku kebetulan ada teman Capricorn. Di sisi ambisius ini betul sih. Terus tapi di sisi disiplin dan tanggung jawab nggak sepenuhnya betul. Sorry. Terakhir yang bijaksana dan setia kawan itu betul. Hal negatif dari Capricorn yang pertama adalah mudian, tapi tidak separah Libra. Terus dia merupakan attention seeker, jadi semua orang tuh maunya tertujunya ke dia gitu. Dia mau jadi spotlight, gitu, mau dapat spotlight di sana. Yang terakhir itu pengatur dan perfeksionis. Cuman mungkin kayaknya nggak separah Aries. Itu yang aku tahu tentang Capricorn. Next Aquarius ini katanya setia, katanya ramah dan pintar bergaul dan humoris. Di sisi setia sih dari Aquarius yang beberapa aku kenal bisa dibilang benar. Terus kalau ramah dan pintar bergaul itu pinter lagi, bener banget. Terus humoris enggak juga deh, kayaknya mereka punya selera humornya sendiri gitu. Nah, Aquarius ini punya beberapa kebiasaan buruk, banyak sih sebenarnya. Cuman nih beberapa yang udah kita rangkum. Yang pertama itu adalah keras kepala. Aquarius yang aku kenal ya sih memang agak bebel, apalagi kalau berurusan dengan ide dan idealisme mereka gitu. Terus pemberontak, tapi pemberontak di sini maksudnya bukan yang anarkis juga sih sebenarnya. Cuman dia tuh kalau nggak sesuai sama prinsipnya dia ya dia nggak mau sebenarnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah bersikap sesuka hati, cuek dengan keadaan sekitarnya. Dia itu sebenarnya pendorong atau penopang dari si gerakan pemberontakan tadi. Next, Pisces tuh katanya imajinatif, terus punya kreativitas yang tinggi, terus mudah bersimpati terhadap orang lain. Sejujurnya aku nggak punya, atau mungkin punya, tapi sedikit teman Pisces. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang Pisces. Sorry. Negativitas dari Pisces yang pertama adalah mereka tuh cenderung rapuh. Mereka tuh suka nggak kuat dengan keadaan mereka sendiri gitu. Kadang-kadang nggak bisa menerima realita dengan baik gitu. Terus mereka tuh nggak bisa dihadapkan dengan komentar-komentar negatif juga dari orang lain, karena itu akan menjadi sebuah koreksi yang cukup terlalu dalam buat mereka yang sebenarnya tuh lo nggak perlu mikirin kayak gituan gitu. Terus yang terakhir itu mereka itu malas. Ya, dear Pisces, get your ass up gitu. Mereka tuh malas banget bangun buat ngerjain sesuatu gitu. Jadi kalau lu punya teman-teman Pisces di dalam kelompok kerja lu tahu apa yang harus kalian lakukan. Next, Aries. Ini tuh salah satu zodiak yang sempat bermasalah sih sama aku. Nah, katanya dari sisi positif nih, punya kepemimpinan yang baik, natural born leader. Kalau di sisi ini aku setuju sih, karena emang anaknya tuh suka ngatur, terus energik, bener. Yang ini bener. Terus pantang menyerah, itu juga benar. Nah, Aries itu dikenal dengan sifat arogansi, tapi mungkin nggak sekencang Leo kali ya. Arogansi mereka itu lebih kayak sombong, membanggakan dirinya mereka. Terus emosional dan mudah tersulut, itu dari arogansi tersebut. Karena mereka gengsi buat mengakui kesalahan mereka, biasanya mereka tuh akan lebih kencang, lebih posesif. Terus karena arogansinya mereka, jadi mereka tuh sulit banget untuk menerima kritik dan saran dari semuanya. Next,
Yang pertama tuh katanya setia juga, penyayang dan lembut, dapat diandalkan. Dari aku sendiri untuk Taurus, kalau setia sih bener sih, soalnya aku nggak punya banyak temen Taurus, jadi salah satu Taurus yang aku kenal itu kayaknya setia. Penyayang dan lembut, Cancer sih juaranya. Ups. Terus dapat diandalkan, iya benar, dia tuh bertanggung jawab sih, cukup bertanggung jawab. Nah, si Taurus ini mudah cemburu, mereka tuh orangnya hatinya lembut, mereka punya hati lembut, jadi mereka tuh gampang banget cemburu dan juga punya sifat dasar posesif. Mungkin karena sifat mereka tuh melindungi apa yang mereka sayangnya atau mereka punya gitu ya, jadi mereka punya sifat posesif dan cemburu yang cukup tinggi. Sifat negatif berikutnya yang dimiliki oleh seorang Taurus itu adalah sensitif. Sebenarnya ini adalah dampak dari sifat positifnya, yaitu penyuka seni dan memiliki tingkat seni yang tinggi dan juga penyayang dan lembut, tapi diiringi dengan sifat negatif yaitu sensitif. Next, Gemini. Aku kayak udah hands up banget sama zodiak yang satu ini. Pertama, sisi positifnya mereka tuh romantis, terus mudah akrab dengan orang lain. Ini lumayan betul. Terus suka mencoba hal baru, bener sih. Kalau dari aku, menurut aku ya, dengan teman-teman Geminiku yang lain atau orang-orang Gemini yang aku kenal, seperti itu. Gemini ini punya sifat negatif yang cukup menonjol, diantaranya adalah dikenal player, tapi sebenarnya mereka setia. Cuman sama semuanya dia setia sama semuanya. Jadi dia punya 4 pacar, dan 4-4-nya dia setia gitu. Bermuka dua, karena Gemini, ya lambang Gemini aja kalian tahu itu si anak kembar. Jadi mereka punya 2 kepala yang dapat berbicara ke side A dan ke side B. Terus yang terakhir itu adalah Gemini, kamu suka berpura-pura. Kalian itu aktor yang baik. Sebenarnya itu bisa positif tapi bisa juga negatif ya. Next, Cancer. Cancer, hai Cancer. Cancer ini salah satu zodiak yang aku suka sebenarnya, karena mereka tuh care banget, terus family man, family woman. Pokoknya mereka tuh baik banget lah. Terus mereka memiliki kesabaran yang tinggi. Ya, kalau kalian lihat video aku sebelumnya, pasti tahu kan? Terus Cancer tuh bisa menjadi pelindung yang baik 100%. Tambahin 1 dong di sini. Jadi 100%. Betul. Cancer itu tidak suka dengan hal-hal yang berbau dengan perpisahan. Artinya mereka itu sangat suka persatuan, merdeka saudara-saudara. Terus kemudian, tapi nggak separah Libra ya, balik lagi ya. Libra memang paling parah mood swingnya. Yang terakhir, yang paling populer di antara semua Cancer adalah insecurity yang tinggi. Ya, karena kalian kepiting bercangkang keras, jadi kalian sering banget berlindung di balik cangkang kalian yang keras, padahal di dalam kalian itu lembut dan enak. Parah, kepiting gitu. Jadi banyak Cancer yang pasti insecurity-nya itu tinggi, karena memang itu merupakan sifat dasar kalian. Kalian harus berhasil menenangkan diri kalian. Next, Leo. Leo nih memiliki aura keagungan. Ya, namanya juga singa. Ya, pantang menyerah. Wah, mereka tuh lebih ke nggak mau dikalahin sih kalau Leo tuh. Jadi mereka akan terus berusaha supaya bisa mengalahkan orang-orang lain gitu. Terus Leo itu pecinta yang baik dan setia. Cukup setuju dengan hal yang satu ini karena beberapa temanku Leo dan love you guys. Yang pertama itu senang menjadi pusat perhatian, yang kadang-kadang lu tuh tidak mengizinkan orang lain itu ada di dalam frame. Terus yang berikutnya, terkadang itu menjadi cukup posesif dan cuek di sini maksudnya adalah mereka cenderung karena it's all about me, jadi dia nggak terlalu peduli sama pendapat atau kegiatan orang lain gitu. Next Virgo. Virgo itu disiplin. Kalau menurut aku disiplin di sini yang dimaksudkan adalah untuk para Virgo tuh mereka lebih ke taat sama peraturan yang ada. Anaknya tuh nggak neko-neko gitu. Jadi kalau misalnya udah dikasih A, ya mereka tuh bakal ngelakuin A gitu. Terus mereka tuh juga perfeksionis. Jujur aku nggak tahu sih perfeksionis untuk Virgo ini sebenarnya hal yang positif atau negatif, karena kadang perfeksionisnya mereka tuh merusak segalanya gitu. Terus dari Virgo itu bisa diandalkan. Untuk teman Virgoku, mantap lah kalian pokoknya. Terima kasih sudah bisa diandalkan. Nggak ada yang bercanda. Sulit menerima masukan dari orang lain. Dear Virgo, masukan orang lain nggak selalu jelek.
Kalian harus punya otak untuk berpikir gitu loh. Terus cerewet di sini karena dia perfeksionis ya, karena dia itu pengen semuanya tuh bagus menurut dia gitu. Yang terakhir, Virgo itu sangat pemilih dalam menentukan pasangan. Nah, kalian boleh pilih-pilih di Virgo, tapi bisa sih menurut gue perlu dicoba. Bukan berarti semua orang itu lu harus anggap bagus gitu. Pilih-pilih boleh, tapi lu juga harus coba, karena kalau lu nggak berpengalaman juga. Gitu. Next Libra. Libra. Karena Libra adalah zodiak aku, jadi aku akan menyebutkan banyak. Canda. Libra itu dari sisi positif, dia nggak ada positifnya. Ya nggak deng. Menyukai keseimbangan atau keadilan. Betul. Aku sebagai cewek Libra mengakui kalau ini benar. Karena aku tuh harus melihat segala sesuatunya seimbang dan harus adil. Kalau si A dapat 10, si B juga harus dapat 10. Nggak bisa nih setengah-setengah. Salah. Maksudnya nggak bisa harus ada yang lebih tinggi gitu. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa saya melihat ketidakadilan. Terus Libra itu mandiri dan penuh perhatian. Apakah betul Bapak Miki? Betul. Katanya Libra tuh mempesona. Kalau itu mah nggak usah ditanya lagi lah ya. Orang-orang juga pada lihat Libra tuh charming gitu, ya kan? Nggak usah didengerin guys. Ini Paul banget. Ini Libra itu salah satu zodiak yang sebenarnya harusnya berseberangan sama gua, tapi here I am bersama seorang Libra. Pertama, Libra lambat dalam mengambil keputusan. Bener banget, parah. Di video sebelumnya lu tau kan gue ngomong kalau dia tuh lemot. Yang kedua, mereka itu boros. Bener banget. Akhir bulan minta hokben. Yang terakhir adalah flirty dan naif. Mereka tuh suka tidak mengakui bahwa keinginan mereka itu adalah dampak buruk bagi orang lain gitu. Jadi ya kurang naif gimana sih? Gue tuh nggak suka yang kayak gitu, tapi dia bisa ngelakuin. Terus flirty karena dia memang punya sifat positif, mempesona, kadang terlalu pede. Jadi flirty. Next, Scorpio. Scorpio itu punya stamina serta daya sensual yang tinggi. Sebenarnya aku nggak tahu ini positif atau negatif lagi. Tapi mungkin stamina yang tinggi positif. Tapi memang sih dari beberapa sumber banyak yang bilang kalau Scorpio ini tuh sangat gitu guys. Terus katanya nggak omdo tuh omong doang. Jadi mereka tuh bakal berusaha untuk membuktikan apa yang dia omongin, apa yang mereka omongin gitu. Terus katanya juga Scorpio nih misterius. Nah, Scorpio itu memang bisa gue bilang sebuah zodiak yang cukup misterius dan membingungkan, karena itu memang sifat positif dasar dia. Tapi sebenarnya deep down mereka itu pendendam, pencemburu, dan juga mudah tersulut emosi. Yang terakhir, Sagittarius. Dari sisi positif, Sagittarius tuh optimis, mandiri, dermawan. Emang sih kelihatan kayaknya kalau orang-orang juga tahu. Misalnya nih, kamu ngelihat orang ini, terus kamu tahu zodiaknya Sagittarius, kamu bisa sih ngerasain itu tuh optimis, mandiri, dan dermawan. Lebih ke kepedean sih sebetulnya, sorry. Terus pintar membawa diri. Di sini mungkin maksudnya menyesuaikan diri kali ya. Jadi mereka lagi ngobrol sama siapa atau mereka lagi berhadapan sama siapa, jadi itu mereka bisa gitu menyesuaikan diri mereka. Terus senang bereksplorasi. Eksplorasinya di sini jalan-jalan ya, bukan pikirannya yang bereksplorasi, mungkin juga pikirannya. Nah, di Sagittarius ada 3 poin yang gue rangkum buat kalian. Yang pertama itu memiliki kegelisahan yang besar. Yang pertama, lu tuh kadang-kadang suka takut sama hal yang sebenarnya nggak perlu lu takutin. Yang berikutnya itu susah menepati janji kepada orang lain. Nah, ketakutan berkomitmen ini biasanya berdampak pada kalian yang sulit mengambil keputusan dalam berkomitmen, misalnya memikirkan untuk hubungan kalian, terus pekerjaan dan karir dan juga keluarga. Itu kayaknya kalian bakal kesulitan
dalam menepati sebuah komitmen yang kalian bikin buat mereka gitu. Jadi hati-hati ya dalam membuat komitmen. Terus yang terakhir itu cenderung kurang konsisten karena kalian tuh keinginan tuh suka berganti-ganti gitu, labil. Tapi lebih parah labilnya Libra. Oke, thank you udah mau nonton dari awal sampai akhir gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa wah kayaknya ini emang gue banget sih yang disebut-sebutin, itu tuh boleh banget like. Terus buat yang ngerasa bahwa enggak, gue nggak kayak gitu, boleh banget di komen. Jangan di dislike ya, jangan. Jadi di komen aja kalau bang nggak gitu kok, kakak nggak kayak gitu kok. Carilah pembelaan kalian. Carilah pembelaan kayak gimana. sebagai zodiak kalian, karena yang kita rangkum ya cuman segini. Kalau mau ditambahin boleh. Nah buat kamu yang mau zodiak kamu dibahas secara spesifik in a relationship way, boleh banget request di bawah apa zodiak kalian. Terus misalnya tag pasangan kalian juga boleh. Terus di-share lah ke pasangan kalian. Aku sertain- tuh kayak gini loh. Kok dia begini banget, bener nggak sih si A tuh begini gitu. Gila kita sotoy banget ya. Gila kita sudah banget Tar. Tapi kita bakal coba untuk melakukan research and development untuk membahas konten-konten mengenai zodiak dan juga karakteristik manusia. Betul. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang sedang cari-cari pasangan, buat yang kalian yang sedang cari-cari pekerjaan dan jati diri dalam hidup kalian. Iya, atau kalian juga masih ngerasa kayak aduh gue ini sebenarnya kenapa sih? Mungkin itu bawaan zodiak kalian gitu. Atau mungkin kenapa lingkungan gue menyerang gue. Ya kalian harus berkaca dari zodiak juga gitu maksudnya. Siapa tahu membantu gitu dalam perkembangan kalian. Oke, sip, that's all for this episode. Thank you Positif for dan watching. negatif zodiak. Thank you for watching. And see you on the next video. Bye.